Tidak ada yang memperhatikannya saat ia tiba. Sepatunya usang, wajahnya penuh debu, dan matanya menyimpan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi dalam dirinya, tersembunyi sesuatu yang bahkan orang-orang kaya di rumah itu tak pernah bayangkan. Satu suara kecil yang keluar dari bibirnya, mengubah segalanya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah kehilangan segalanya. Apa yang terjadi di rumah megah itu membuat semua orang tercengang. Dan ketika kebenaran perlahan terungkap, tak akan ada umpan balik. Anda harus menyaksikan sampai akhir. Langit masih gelap ketika Ningrum tiba di depan gerbang besar yang menjulang tinggi. Pagi itu, kabut menyelimuti jalanan desa menuju kota, dan embun masih menetes dari daun-daun palem di halaman rumah besar itu. Kaki Ningrum penuh luka dan lecet, karena ia berjalan tanpa alas kaki, sejauh 7 kilometer, hanya untuk datang tepat waktu. Tapi yang paling sakit, bukan kakinya, melainkan dadanya, sesak, takut, tapi juga penuh harapan. Ia hanya membawa sebuah tas lusuh berisi sarung dan buku doa. Gadis desa dari pelosok Banyumas itu diminta datang untuk merawat seorang nenek kaya raya yang terkenal sulit ditangani. Semua perawat sebelumnya menyerah. Ada yang dipukul, ada yang keluar sambil menangis. Tak satu pun bertahan lebih dari 2 hari. Ketika pintu utama dibuka oleh penjaga, Ningrum menunduk dalam-dalam. "Assalamualaikum, saya Ningrum." Tak ada jawaban, hanya tatapan dingin dari penjaga rumah. Lalu, ia diarahkan menuju kamar di ujung lorong. Setiap langkah terasa seperti menuju ke tempat angker. Dinding-dinding dipenuhi lukisan-lukisan wajah serius, aroma lembab dan kayu tua menguar di udara. Detik itu, ia tahu, tempat ini tidak hanya sunyi, tapi juga sakit. Saat pintu kamar dibuka, Ningrum terpaku. Seorang perempuan tua duduk kaku. Di kursi goyang, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat seperti abu. Matanya terbuka lebar, tapi kosong, tidak bergerak. Cirak, hanya bibirnya yang komat kamit seperti menggumamkan doa tanpa suara. Di sekitar, ada 2 suster berdiri dengan ekspresi menyerah. Bu Lastri sudah tidak mengenal siapa-siapa, hanya duduk begitu saja sejak 6 bulan lalu. "Kalau kamu bisa bertahan seminggu, itu sudah rekor," kata salah satu suster sambil menyilangkan tangan. Ningrum tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, menatap wajah tua itu, dan berlutut di hadapannya. Suasana kamar mencekam, jam dinding berdetak keras, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Lalu, perlahan, Ningrum menarik napas dan menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang dulu dinyanyikan neneknya. Saat senja tiba, di tengah sawah, suara itu lirih, ragu, tapi penuh perasaan. Lir ilir, tendir wusumilir. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Mata Bu Lastri berkedip. Satu tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Suster menutup mulut, terkejut. Yang satu lagi sampai menjatuhkan termometer dari tangannya. Semua terpaku. Tak ada yang bicara. Bahkan jam dinding seperti berhenti berdetak. Ningrum terus menyanyi, meskipun bibirnya mulai gemetar. Pintu kamar terbuka keras. Brak. Seorang pria masuk, tergesa. Wajahnya tegang, mengenakan jas mahal dan sepatu kulit mengkilap. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang suruh kamu masuk kamar ibu saya?" "Itu Wisnu, anak satu-satunya Bu Lastri. Orang kaya, pemilik beberapa restoran, dan pusat perbelanjaan di kota besar." Wajahnya merah padam. Sorot matanya menusuk seperti pisau. Ia mendekati Ningrum dan menarik lengannya kasar. "Dasar kampungan, keluar! Sekarang juga!" Namun, sebuah tangan kurus mencengkeram tangan Ningrum. Bu Lastri. Ia tidak pernah menyentuh siapapun selama 6 bulan. Tapi kini, ia memegang Ningrum erat, seolah tak ingin melepaskan. Suara isaknya perlahan terdengar. Tangis pelan, namun menyayat. Suster terdiam. Wisnu gelisah. Ia mencoba melepaskan tangan ibunya, tapi Bu Lastri menolak. "Ibu, ini berbahaya. Perempuan ini bisa saja bawa penyakit. Dia bukan siapa-siapa," katanya. Berusaha tetap tenang, Ningrum tak bisa bicara. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk hormat lalu berbisik. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Tidak ada niat lain." "Sungguh." Wisnu menggeram. "Mulai hari ini, kamu akan diawasi. Satu kesalahan saja, kamu akan langsung diusir." Dan begitulah. Sejak hari itu, Ningrum bukan hanya dianggap pembantu. Ia menjadi bahan gosip.
dituduh sebagai dukun. Penjaga rumah berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Katanya dia nyanyi, lalu Bu Lastri menangis. Jangan-jangan dia punya ilmu. Hati-hati, nanti disantet. Capi Ning tetap diam. Malam itu, di pojok kamar kecil di belakang dapur, ia duduk sambil memeluk lutut. Di luar, hujan turun pelan. Ia menatap langit-langit kamar dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ini memang jalan darimu, beri aku kekuatan. Ayek tidak tahu bahwa suaranya yang sederhana telah membangunkan sesuatu yang selama ini terkubur di balik tembok-tembok bisu rumah itu. Wisnu duduk di ruang kerja dengan wajah gelap. Jari-jarinya mengetuk meja marmer mahal. Sementara pikirannya berkecamuk. Ia masih tak bisa menerima kenyataan tadi pagi. Ibunya, yang selama berbulan-bulan tak memberi reaksi apapun, justru menengut karena suara seorang gadis kampung yang datang tanpa sepatu. Itu menghancurkan egonya. Bagaimana mungkin Bu Lastri, wanita kuat dan keras kepala itu, menolak makan dari tangan dokter spesialis, tapi menggenggam tangan seorang pengasuh miskin seperti Ningrum? Baginya, itu memalukan, tak masuk akal, dan tak boleh terjadi lagi. Sementara itu, Ningrum menyapu halaman belakang sambil menahan sakit di telapak kakinya. Sepatu pemberian neneknya hilang, entah di mana sejak hari pertama. Para pembantu lain memperlakukannya seperti hantu tak terlihat, tak dianggap. Bahkan ada yang menyiram air kotor tepat di jalur yang sering ia lewati. Tapi Ningrum tetap tersenyum. Lihat dia tuh, sok suci, bisik salah satu pembantu. Lalu tertawa kecil. Katanya, bisa nyanyi bikin orang sembuh. Halah, paling juga. Kebetulan, tak hanya ejekan. Ningrum sering mendapati sabunnya diganti cairan cuci piring, pakaiannya disembunyikan, bahkan air minumnya diberi garam. Tapi ia tak mengadu, tak pernah membalas. Ia hanya duduk di bawah pohon mangga di halaman samping rumah. Menulis di secari kertas sobekan kardus. Ia tak bisa membaca, tapi ia ingat lagu-lagu yang pernah dinyanyikan neneknya. Ia menuliskannya berdasarkan bunyi, menyalin dari suara angin, suara burung, dan gema hatinya. Setiap malam, ia menyanyi sendiri, pelan, seperti doa yang dilemparkan ke langit. Dan setiap pagi, Bu Lastri tampak lebih tenang. Ia mulai membuka mulut. Kadang tersenyum kecil, kadang mengikuti alunan lagu dengan gerakan jari yang sangat lembut. Dokter keluarga heran. Tapi Wisnu semakin curiga, dia pasti ada maunya. Gumam Wisnu pada asistennya. Tak ada orang sebaik itu tanpa niat tersembunyi. Asistennya hanya mengangguk. Mau saya selidiki, Pak? Wisnu menatap keluar jendela, melihat Ningrum sedang memberi makan burung di taman. Awasi dia, setiap langkahnya. Di malam yang dingin, Ningrum sedang menyiapkan selimut untuk Bu Lastri. Petir menyambar langit Jakarta. Suara guntur menggema sampai ke lorong belakang rumah. Lampu-lampu berkedip dan tiba-tiba Bu Lastri menarik tangan Ningrum. Suaramu, bisik sang nenek dengan suara lemah. Suaramu seperti dia. Seperti siapa, Bu? Tanya Ningrum, lembut, menunduk ke wajah keriput itu. Bu Lastri menatap matanya dalam-dalam. Mata yang basah, mata yang penuh kenangan. Kau mengingatkanku pada seseorang yang dulu sangat aku cintai. Ningrum menelan ludah. Siapa, Bu? Tapi sebelum Bu Lastri menjawab, pintu terbuka keras. Wisnu masuk sambil membawa ponsel. Ia melihat ibunya sedang memegang tangan Ningrum lagi. Cukup, serunya. Kau sudah keterlaluan. Apa yang kau katakan pada ibu saya? Ningrum berdiri, gemetar. Saya tidak mengatakan apa-apa, Pak. Saya hanya... Wisnu menatap ibunya tajam. Bu, jangan percaya orang ini. Dia cuma mau memanfaatkan kondisi ibu. Namun, untuk pertama kalinya, Bu Lastri menggeleng. Wisnu tercengang. Ibu, kenapa? Dia itu orang asing. Dia bukan siapa-siapa. Suaranya bergetar, antara marah dan takut. Tapi Bu Lastri hanya menatap. Ningrum, teruskan. Lagania, bisiknya. Wisnu keluar kamar dengan napas memburu. Jantungnya berdentum keras. Ada rasa yang tak bisa ia pahami. Takut, marah, dan dendam. Ia tak tahu mengapa. Tapi suara Ningrum menyakitkan hatinya. Seolah ada sesuatu yang terpendam, yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Mulai permukaan, dan itu, baginya, berbahaya. Karena jika kebenaran terungkap, segalanya bisa berubah. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela besar di ruang tengah rumah. Debu-debu menari di udara,
memantul lembut di atas perabot-perabot tua berlapis kain putih. Ningrum sedang mengepel lantai marmer, pelan dan hati-hati. Saat langkahnya terhenti di depan sebuah benda besar yang tertutup spray tipis. Sebuah piano tua berwarna coklat gelap. Ia mendekat. Sepanjang ia bekerja di rumah itu, belum pernah melihat seseorang menyentuh piano itu, apalagi memainkannya. Ia menyingkapkan kain penutup perlahan, dan udara lembab langsung menyapa wajahnya. Tuts-tuts piano itu berdebu. Beberapa retak, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya. Untuk mencoba, dengan jari gemetar, Ningrum menekan satu tuts. Bunyi tinggek yang lirih terdengar lalu menjima. Ia menekan dua tuts lainnya, dan tiba-tiba, bruk, sebuah bunyi jatuh terdengar. Dari bagian dalam piano, Ningrum membungkuk. Matanya membelalak. Di bawah pedal, terselip sebuah amplop tua yang sudah menguning, tepinya sobek, dan bagian belakangnya tertulis dengan tulisan tangan yang goyah, "Untuk Ningrum, bila suatu hari kau kembali." Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka perlahan, dan mulai membaca. Surat itu ditulis oleh Bulastri, 20 tahun lalu. Dalam surat itu, Bulastri menceritakan tentang janji yang ia buat kepada sahabat masa mudanya, seorang wanita dari desa kecil di Banyumas, yang bernama Mbok Senem. Sahabat itu adalah nenek Ningrum. Mereka bersahabat sejak remaja. Dan ketika Mbok Senem sedang sakit keras, ia menitipkan sebuah permintaan. "Jika suatu hari cucuku datang mencarimu, terimalah dia seperti cucumu sendiri." Air mata menetes di pipi Ningrum saat ia membaca kalimat itu. Tangannya menggenggam erat surat lusuh itu, seolah memegang warisan jiwa dari neneknya sendiri. Matanya menatap piano tua itu dengan campuran takjub dan luka. Ia bukan hanya pengasuh, ia adalah bagian dari rumah ini. Ia adalah bagian dari masa lalu yang dilupakan. Tapi satu kalimat membuat hatinya remuk. "Aku ingin memenuhi janji ini." "Tapi with I am," katanya, "anak desa tak pantas tinggal di rumah ini." "Maafkan aku, Ningrum, aku lemah." Tangis Ningrum pecah. Ia duduk di lantai, memeluk surat itu. Dunia seolah berhenti. Segala rasa sakit, hinaan, dan perlakuan buruk yang ia terima selama ini, semua mendapat arti. Ia bukan siapa-siapa, ia punya tempat, ia punya alasan untuk berada di sana. Dengan tekad bulat, Ningrum berlari ke kamar Bulastri. Ia ingin menunjukkan surat itu. Ingin Bulastri tahu bahwa janji itu belum hilang. Bahwa ia, Ningrum, datang bukan karena takdir semata, tapi karena cinta yang melintasi waktu. Namun, saat ia membuka pintu kamar, Wisnu berdiri di depan ranjang ibunya. Matanya menyipit saat melihat amplop di tangan Ningrum. "Apa itu?" tanyanya tajam. Ningrum mengangkat surat itu perlahan. "Ini, surat dari ibu, untuk saya. Tersimpan di dalam piano." Wisnu merebutnya sebelum sempat ia serahkan. Ia membek cepat, wajahnya berubah pucat. Lalu cak, surat itu ia robek tanpa ampun. "Dengar baik-baik," serunya dengan suara bergetar. "Kamu bukan keluarga kami. Kamu hanya pengasuh miskin yang kebetulan punya suara bagus." "Ibu menulisnya sendiri," kata Ningrum pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Kamu pikir aku akan biarkan orang kampung seperti kamu menghancurkan nama baik keluarga kami?" Namun, Wisnu tak tahu. Di salah satu sudut ruang tamu, tepat di atas piano tua, ada kamera, CCTV kecil, tersembunyi di balik vas bunga, dan kamera itu merekam semuanya. Besok pagi, rekaman itu akan dikirim oleh penjaga lama rumah, Pak Iwan, kepada seseorang yang sudah lama ingin mengungkap kebenaran keluarga itu. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi yang bisa disembunyikan. Pagi itu, kota diguyur hujan rintik yang terus-menerus sejak subuh. Langit Jakarta terlihat kelabu, seolah merasakan ketegangan yang sebentar lagi akan pecah. Di dalam rumah mewah keluarga Lastri, suasana mendadak berbeda. Telepon rumah terus berdering. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang memakai ID pers. Ada pula yang membawa kamera besar di pundaknya. Wisnu nyaris membanting gelas kopinya saat melihat televisi di ruang tamu menayangkan wajah ibunya Bulastri dengan suara narator yang menyentuh. Inilah wanita yang selama ini membisu. Namun, hari ini, air matanya membuka sebuah rahasia yang selama puluhan tahun tersembunyi. Wajah Wisnu memucat. Ia langsung berteriak memanggil pengurus rumah. "Siapa yang menyebarkan ini? Siapa?" Ia berjalan mondar-mandir seperti singa luka. Tapi tak ada jawaban. Semuanya terdiam. Bahkan Pak Iwan, penjaga rumah yang sudah bekerja
Puluhan tahun hanya menunduk dalam-dalam. Beberapa wartawan sudah berada di depan gerbang. Mereka memanggil-manggil nama Wisnu. Pak Wisnu, benarkah Anda menyembunyikan surat warisan dari ibu Anda? Apakah benar gadis bernama Ningrum adalah cucu sahabat Bulastri? Wisnu menggertakkan gigi. Usir mereka semua. Sekarang, namun segalanya sudah terlambat. Tak lama kemudian, suara dari lantai atas terdengar melalui pengeras suara. Lemah, namun penuh makna. Itu adalah suara Bulastri. Ia meminta semua orang termasuk media untuk naik ke ruang utama di lantai 2. Dengan bantuan kursi roda dan suster, ia dibawa ke hadapan kamera dan mikrofon. Wajahnya yang lemah, masih menunjukkan ketegasan seorang wanita yang dulu memimpin yayasan sosial terbesar di Jakarta. Semua menahan napas saat Bulastri memandang ke arah kamera. Namaku Lastri Widyaningsih. Aku tahu usiaku tak lama lagi, tapi ada satu kebenaran yang harus kusampaikan sebelum Tuhan memanggilku. Ningrum berdiri di sisi ruangan, menunduk dalam diam. Air mata menggantung di matanya. Bulastri melanjutkan, gadis yang kalian kenal sebagai perawat itu bukan sembarang gadis. Namanya Ningrum. Ia adalah cucu dari sahabat terbaikku, seorang wanita yang menolongku di saat aku tak punya apa-apa. Dan aku berjanji padanya. Tapi aku gagal. Aku biarkan anakku menghancurkan janji itu. Wartawan saling melirik. Mikrofon didorong lebih dekat. Bulastri menatap Wisnu yang berdiri kaku di belakang. Anakku terlalu sombong. Ia menilai orang dari pakaian, dari status, dari latar belakang. Tapi hari ini, aku ingin dunia tahu, Ningrum adalah keluarga. Dia adalah cahaya terakhir di rumah ini. Ruangan mendadak hening. Beberapa wartawan meneteskan air mata. Ningrum memejamkan mata, tubuhnya gemetar, seolah tak percaya mendengar. Kata-kata itu langsung dari orang yang selama ini ia rawat dengan tulus. Wisnu melangkah mundur. Dunia seolah runtuh di atas pundaknya. Kata-kata ibunya menjadi palu yang menghancurkan semua tembok kebanggaan yang selama ini ia bangun. Hari itu juga, berita menyebar luas. Nenek konglomerat akui anak gadis desa sebagai keluarga surat warisan. Dirobek, tapi kebenaran tak bisa dihapus. Tak butuh waktu lama, hingga saham-saham perusahaan milik Wisnu mulai jatuh. Investor mulai menarik dana. Para rekan bisnis menjauh. Iklan-iklan dibatalkan. Wisnu, yang biasa hidup di balik kemewahan, kini mencicipi pahitnya penolakan. Namun di tengah badai itu, Ningrum tetap di sisi Bulastri. Ia tidak bicara pada media, tidak membalas hujatan, tidak mencoba membela diri. Ia hanya duduk di dekat ranjang wanita tua itu, dan menyanyikan lagu yang sama seperti hari pertama ia datang. Lir ilir, lir ilir. Air mata kembali turun di pipi Bulastri. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena penyesalan dan kelegaan. Bahwa di ujung usianya, ia telah membayar hutang hati yang tak pernah sempat ia tebus. Hari itu, matahari terbit dengan lembut di balik pepohonan yang rindang. Cahaya pagi menyusup masuk melalui jendela-jendela besar rumah tua yang dulu selalu diselimuti keheningan dan kesedihan. Namun kali ini, suasana berbeda. Udara pagi membawa aroma melati yang ditanam Ningrum di taman belakang. Burung-burung bernyanyi lebih riang. Rumah itu telah berubah. 2 minggu telah berlalu sejak pengakuan Bulastri yang mengguncang publik. Dan kini, di pagi yang hangat itu, terdengar kabar duka yang lembut namun dalam. Bulastri telah meninggal dunia dalam tidurnya. Dengan senyum di wajahnya dan tangan Ningrum yang menggenggamnya erat sampai napas terakhir, tak ada tangis histeris, tak ada jeritan, hanya keheningan yang hikmat, seperti sebuah perpisahan yang sudah direstui langit. Ningrum duduk di sisi ranjang selama berjam-jam, menatap wajah wanita tua itu dengan mata basah dan senyum penuh cinta. Ia tahu, Bulastri akhirnya tenang, dan ia telah menepati janjinya menjadikan Ningrum sebagai keluarga. Beberapa hari kemudian, surat wasiat resmi dibacakan di hadapan notaris dan beberapa saksi keluarga. Wisnu duduk dengan wajah lesu. Ia datang bukan sebagai pewaris agung, melainkan sebagai anak yang terpojok oleh kenyataan. Saat lembar demi lembar dibacakan, semua orang menahan napas. Bulastri mewariskan seluruh aset perusahaannya kepada Wisnu, rumah-rumah, saham, rekening bank. Tapi, rumah besar itu, rumah yang menjadi saksi bisu dari puluhan tahun sejarah keluarga, diserahkan sepenuhnya kepada Ningrum. Semua terdiam ketika sang notaris membaca kalimat terakhir dari wasiat itu. Ubah rumah ini menjadi tempat penuh nyanyian dan cinta.
Jangan biarkan ia kembali bisu, karena di rumah ini, aku menemukan kembali makna keluarga. Berkat seorang gadis yang hanya tahu bernyanyi dengan hati. Ningrum menunduk, menahan air mata. Ia tak menginginkan warisan, ia hanya ingin cinta. Tapi Bu Lastri telah memilih memberinya lebih, sebuah warisan jiwa. Beberapa hari setelahnya, Ningrum mulai mengubah rumah itu. Ia tidak merombak bangunan besar tersebut menjadi villa mewah, tidak menjual perabot antik, dan tidak menyewakan kamar-kamar kosong. Sebaliknya, ia membuka gerbang besar rumah itu untuk masyarakat sekitar. Anak-anak yatim dari panti asuhan datang dengan kaki kecil yang riang, lansia dari lingkungan sekitar ikut membantu membersihkan halaman. Musisi jalanan, seniman lokal, bahkan penjual jamu ikut menyumbangkan waktu dan tenaga. Ruang tamu dijadikan panggung kecil. Kamar-kamar di lantai atas disulap menjadi tempat tinggal bagi lansia terlantar. Rumah itu kini bernyanyi. Setiap sore, tawa anak-anak bergema di lorong. Suara gamelan berpadu dengan petikan gitar. Piano tua yang dulu sunyi, kini menjadi pusat perhatian. Ningrum menaruh bunga melati di atasnya setiap pagi. Dan setiap malam, ia menyanyi di depannya. Lagu yang dulu membuat Bu Lastri menangis. Wisnu datang suatu siang. Tubuhnya tak lagi gagah, wajahnya tirus, dan langkahnya lambat. Ia berdiri di gerbang, menatap rumah yang dulu ia kuasai. Kini penuh warna, penuh tawa. Tak ada penjaga yang menghalanginya, tak ada yang mengusir. Ningrum melihatnya dari jauh, lalu berjalan pelan menghampirinya. Tak ada kebencian di matanya, hanya ketenangan, kebaikan yang tak berubah. "Kamu datang?" tanya Ningrum lembut. Wisnu mengangguk pelan. "Aku tidak tahu harus kemana lagi, kalau ibu masih hidup," bisik Ningrum sambil menatap mata Wisnu. "Dia pasti ingin kamu mendengar lagu ini." Lalu Ningrum duduk di depan piano. Jemarinya menyentuh tuts-tuts tua dengan lembut. Semua orang yang sedang berbincang, bermain, atau bersantai berhenti. Lorong rumah mendadak sunyi. Bahkan angin pun seolah menahan napas. Ningrum mulai menyanyi. Lir ilir, ten year was familiar. Suara itu tidak sekadar lagu. Itu adalah permintaan maaf. Itu adalah pengampunan. Itu adalah warisan yang paling suci. Wisnu menunduk. Dadanya sesak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan damai. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan seseorang yang hatinya lebih luas dari rumah manapun, dan rumah tua itu tak lagi jadi milik satu keluarga. Ia telah menjadi rumah bagi semua hati yang pernah merasa tak punya tempat. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan hanya berlalu begitu saja. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Tulis di komentar, bagian mana yang paling bikin kamu menangis. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada orang yang kamu cintai. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di tempat di mana air mata dan harapan saling bertemu.